Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan partisipan, baik yang hadir maupun yang mengikuti secara virtual, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Salah satu inisiatif yang telah dibuat oleh Nahdlatul Ulama, yaitu mengenai fikih peradaban. Kalau dikatakan sebagai pemikiran, maka yang saya lakukan, hasil pemikiran saya dalam hal ini hanyalah di dalam membuat pertanyaan. Itu pun sebetulnya pertanyaan ini juga bukan pertanyaan saya sendiri, ini sebetulnya pertanyaan semua orang. Saya hanya membantu mengajak ya satu lingkaran di dalam NU untuk mencari formulasi pertanyaan supaya bisa dibahas secara ilmiah, gitu saja, supaya bisa dijadikan rumusan istifta kepada para ulama. Nah, maka kami rumuskanlah pertanyaan itu dan kami ajukan kepada forum ulama yang kami sebut sebagai Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang pertama, tempo hari tanggal 6 Februari di Surabaya. Insya Allah kami akan menyelenggarakan sesudah ini muktamar-muktamar dalam serial ini, muktamar internasional yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka kami sebut yang tempo hari itu sebagai Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang pertama, karena kami bertekad untuk menggelar lanjutan berupa muktamar kedua, ketiga, dan seterusnya. Insya Allah secara reguler, mudah-mudahan bisa. Nah, pertanyaan yang kami ajukan sebetulnya adalah pertanyaan yang dimiliki, saya kira dimiliki semua orang kalau mau jujur ya. Kalau bilang enggak bertanya, apakah enggak peduli atau tidak jujur gitu. Yaitu pertanyaan bahwa, sederhananya pertanyaan bahwa sekarang ini semua orang dalam realitas sudah melihat bahwa konflik ini terlalu berat buat kita semua. Konflik di dalam masyarakat itu terlalu berat untuk ditanggungkan bagi semua orang. Apalagi kalau konflik itu berkembang menjadi perang yang punya dampak global. Kesadaran ini sebetulnya kesadaran sudah lama, kesadaran yang sudah cukup lama. Nah, kemudian ketika lahir forum-forum dialog antar agama, itu sebetulnya kan juga dilandasi oleh pemikiran yang sama. Gimana supaya agama ini tidak saling bermusuhan dan berkonflik satu sama lain, kan itu aja dasarnya. Emangnya selama ini kita dialog antar agama ini mau nyari apa kalau bukan itu? Yang dicari ya supaya antar agama itu tidak terjadi bentrokan gitu. Nah, tapi kemudian ya, diskursus ini tidak sungguh-sungguh menemukan pijakan yang kuat di dalam sistem wawasan keagamaan itu sendiri. Sekurang-kurangnya di dalam konteks apa yang dialami oleh komunitas NU sendiri.
Komunitas NU ini, Jamaah NU ini adalah komunitas dari pesantren dan kiai-kiai tradisional yang disiplin keilmuannya ini dilandaskan kepada turos, kepada legacy of Islamic discourse, kepada turos Islamiyah dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang fikih. Jadi sampai sekarang misalnya di pesantren-pesantren itu yang diajarkan masih kitab-kitab yang ditulis pada abad pertengahan sampai dengan abad ke-18, 19. Itu yang masih diajarkan. Namanya Sulam Safinah itu ya diajarkan mulai zaman kakek buyut saya sampai cucu saya nanti insya Allah masih ngaji Sulam Safinah itu. Anak-anak saya masih ngaji Safinah, Takrib, Fathal Mu'in dan seterusnya ini. Nah, gagasan tentang hubungan damai antar agama itu tidak masuk ke situ. Tidak ada pijakannya itu loh, tidak ada. Ya, saya tahu, saya ngaji juga dari kecil kok. Dan semua kiai ini merasakan. Jadi ketika elit-elit, profesor ini bicara soal perdamaian antar agama, tidak nyambung sama santri-santri ini. Karena tidak ada pijakannya di sana. Nah, sementara itu semua orang mengakui bahwa kita ini sekarang tidak sanggup lagi. Tapi yang dilupakan orang adalah bahwa dulu itu perang itu tidak masalah. Dulu itu. Jadi kalau sekarang kita ngomong kita harus toleransi, harus jaga perdamaian, itu emang demi apa? Wong dulu kita biasa perang, enggak masalah. Perang salib itu sampai 3 kali. Turki Utsmani itu 700-an tahun terlibat dalam perang yang enggak pernah ada liburnya melawan kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa. Begitu juga Mughal dan lain sebagainya. Nah, maka pertanyaannya kemudian, ya, ini kalau sekarang kita ini tidak mau lagi berperang, itu alasannya apa? Ya. Dan bagaimana menemukan pijakan yang sah menurut wawasan agama. Sekarang kita tidak mau perang ini kenapa? Wong dulu biasa perang kok. Dulu itu bahkan di dalam salah satu pandangan usuli yang sangat berpengaruh di lingkungan Syafi'i misalnya dikatakan bahwa al-aslu fil kafir halalud dami wal mal illa liman lahul aman minal imam. Jadi hukum asalnya kafir itu ya halal darahnya, halal hartanya gitu. Hukum asalnya itu gitu. Kecuali mereka yang diberi jaminan keamanan oleh penguasa negara. Nah, dulu itu biasa perang. Nah, sekarang kalau tidak mau itu gimana? Sampai kita ini mau jadi munafik apa mau jadi mau melepaskan iman kita atau bagaimana kalau tidak mau perang ini? Tapi kita secara realistis kita melihat tidak mungkin perang, karena kalau perang tidak ada yang menang, pasti semuanya kalah, runtuh peradaban. Nah, maka yang kita cari adalah bagaimana supaya aspirasi untuk menolak konflik kekerasan dan perang ini mendapatkan pijakan yang kokoh di dalam wawasan keagamaan. Itu yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya kami berpikir tentang titik tolak dari
konstruksi hubungan yang damai antar kelompok ini? Titik tolaknya dari mana? Kalau kita lihat dalam sejarah sebetulnya, dunia ini kan dulunya rimba kelompok-kelompok identitas yang saling menghancurkan satu sama lain, saling serang satu sama lain, saling menindas satu sama lain, selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Kalau kita lihat mulai zaman, bukan hanya sejak zaman Romawi, kelihatan sekali zaman Romawi, sejak zaman Sumeria, Assyria, semuanya praktek hubungan antar kelompok di dalam format peradaban yang ada adalah saling serang, saling menaklukkan, saling menindas, saling menghancurkan. Dan itu berlangsung sampai awal abad ke-20. Masih. Awal abad ke-20, jadi Perang Dunia Pertama itu adalah titik kulminasi yang besar yang diakibatkan dari praktek ini, yang mau tidak mau sampai ke Perang Dunia Pertama itu. Dan ketika Perang Dunia Pertama selesai itu pun belum hilang konflik identitas, masih, makanya muncul lagi Perang Dunia Kedua dengan akibat tragedi kemanusiaan yang unprecedented, yang besar sekali. Nah, setelah Perang Dunia Kedua itulah lalu muncul konsensus internasional yang sebetulnya sudah diproses sejak tahun 1941 ini. Jadi aspirasi untuk membangun satu tatanan yang mencegah perang besar itu sebetulnya sudah lama. Sejak 1941 itu sudah ada pembicaraan soal ini, tapi tidak mewujud ke dalam satu konsolidasi internasional yang agregatif. Baru lahir, baru ini bisa diagregasikan sebagai satu konstruksi internasional itu baru pada tahun 45 dengan piagam PBB itu 26 Juni 1945. Nah, dari piagam PBB itulah pertama kali ada kesepakatan untuk tidak meneruskan perang antar identitas, tidak meneruskan konflik antar identitas. Maka di dalam piagam PBB itu ada dua komponen penting. Yang pertama itu soal kesepakatan perbatasan untuk setiap negara, sehingga satu negara tidak bisa saling menginvasi negara yang lain begitu saja. Dan ini sama sekali baru. Sebelum piagam PBB itu mana ada perjanjian perbatasan, itu enggak ada. Siapa saja boleh menginvasi siapa saja di mana-mana. Nah, ini masuk piagam. Yang kedua itu soal human dignity, kesetaraan, equal dignity, kesetaraan martabat bagi seluruh umat manusia. Nah, ini awal mulanya sebetulnya. Di situ tentu ada rangkaian asumsi kenapa itu diperlukan, ya, untuk mencegah konflik. Nah, inilah kemudian kami angkat sebagai pertanyaan di dalam Muktamar Fikih Peradaban kemarin. Jadi pertanyaan kami adalah sebagai perjanjian internasional, apakah piagam PBB itu sah menurut syariat? Nah, ini yang pertama. Itu kan perjanjian internasional ini. Apakah itu sah perjanjian itu menurut syariat? Sah dari segi isinya, sah dari segi pihak-pihaknya, dan sah dari segi semua yang dilibatkan di dalam perjanjian itu. Karena begini misalnya, pertanyaan yang kami ajukan di dalam muktamar itu, apakah para kepala negara yang menandatangani piagam PBB
itu sah sebagai wakil dari warga negara masing-masing, termasuk umat Islam yang ada di negaranya walaupun minoritas. Jadi kalau Presiden Indonesia tanda tangan piagam PBB, ya mungkin dengan mudah kita bisa nyatakan Presiden ini sah mewakili umat Islam Indonesia. Tapi Jawaharlal Nehru waktu dia tanda tangan itu sah enggak dia mewakili umat Islam India? Mao Zedong ketika tanda tangan itu, apakah sah dia mewakili umat Islam di Cina? Begitu juga yang lain-lain. Amerika, Eropa, dan lain-lain ini kepala negara ini yang non-Muslim, tapi punya warga negara Muslim, apakah dia sah menjadi wakilnya umat Islam? Karena ini perjanjian ini harus punya konsekuensi terhadap Islam itu sendiri. Nah, kalau jawabannya sah, berarti isi perjanjian itu mengikat baik kepada entitas-entitas politik maupun kepada pribadi-pribadi Muslim di seluruh dunia. Dan alhamdulillah kemarin di dalam Muktamar Internasional itu jawabannya sah. Piagam PBB sah dari segi isinya karena tidak melanggar, tidak bertentangan dengan syariat, semuanya sesuai dengan maqasid syariat. Kemudian sah dari segi penandatangannya karena melibatkan entitas sosial politik yang secara de facto maupun de jure ya, memang bisa menjadi pihak dalam perjanjian itu, yaitu negara-negara bangsa. Walaupun ini juga baru, sebelumnya tidak ada, sebelumnya yang ada itu imperium. Tapi belakangan lahir negara bangsa. Nah, karena ini negara bangsa ini adalah entitas yang secara de facto maupun de jure memang bisa menjadi pihak dan tidak. Kalau mau bikin perjanjian internasional siapa pihaknya kalau bukan negara bangsa? Tidak ada lagi. Ya, maka mereka sah secara doruri, bukan arti dalam secara niscaya. Doruri dalam arti niscaya, bukan dalam arti darurat ya. Tapi niscaya mereka harus dianggap sah. Nah, kemudian kepala negaranya juga harus dianggap sah dan mewakili warga negaranya, walaupun kepala negara non-Muslim mewakili warga negara Muslim atau sebaliknya. Nah, cuma jadi walhasil salah pokoknya PBB ini sudah sah berarti. Sudah sah piagam PBB. Jadi titik tolak dari segala macam imperatif perdamaian itu secara syariat adalah piagam PBB. Karena kalau tidak ada itu tidak ada. Tidak ada landasannya apa-apa, tidak ada. Tanpa ada perjanjian itu, ya kita semua masih harus wajib perang. Tanpa ada perjanjian itu. Nggak ada yang lain yang memperbolehkan kita meninggalkan kewajiban perang itu selain perjanjian. Nah, perjanjian ini harus diterima. Kenapa? Karena an-nasu ala syurutihim itu kaidahnya. Itu dari hadis Rasulullah SAW. Orang itu ya harus taat kepada syarat-syarat yang dia minta sendiri di dalam perjanjian dengan pihak lain. An-nasu ala syurutihim. Jadi apapun kepentingan-kepentingan yang dimiliki, ini harus kalau sudah perjanjian ya sudah, itu landasannya. Nah, cuma persoalannya sekarang isi dari perjanjian yang kemudian disebut piagam PBB itu sendiri sebetulnya lebih bersifat visioner ketimbang ketimbang sesuatu yang punya immediate effect gitu ya, ketimbang
sesuatu yang langsung diterapkan, tapi lebih bersifat visi. Visinya itu ke sana maunya, walaupun sekarang belum bisa sepenuhnya diterapkan, tapi semua harus diarahkan kepada visi itu. Itu isi piagam PBB itu begitu. Jadi walaupun misalnya sudah disepakati dalam piagam PBB itu equal human dignity misalnya, ya. Tapi di tengah-tengah realitas masyarakat ini belum serta-merta bisa terwujud. Nyatanya tahun 47 itu nikah masih mau ke sini lagi, mau ngambil lagi, mau jajah lagi Indonesia ini gitu. Ya, di pihak lain di Amerika sendiri misalnya sebagai salah satu inisiator piagam PBB itu, diskriminasi rasial belum bilang sampai tahun 60-an secara legal loh ini. Ya. Jadi hukum atau undang-undang diskriminatif di Amerika itu masih bertahan, legal, bukan cuma soal budaya, tapi hukumnya itu masih ada sampai tahun 60-an. Ini berarti bahwa isi dari piagam PBB itu sendiri sebetulnya sesuatu yang lebih bersifat visi, ya, bersifat cita-cita bersama daripada sesuatu yang serta-merta diterapkan. Nah, maka ini adalah pekerjaan rumah bagi semua pihak tentang bagaimana merumuskan lebih lanjut imperatif-imperatif. Kalau piagam PBB itu diterima sebagai kesepakatan yang harus dijalankan, maka tentu ada imperatif-imperatif ikutan di situ. Karena arahnya sudah disepakati, maka setiap pihak itu harus menjalankan imperatif supaya masing-masing menuju ke arah yang sama. Tapi yang penting adalah bahwa dalam perspektif Islam ini sudah ada sekarang. Sudah ada landasan syariat tentang kenapa kita tidak boleh bermusuhan dengan kelompok yang berbeda, yaitu perjanjian ini. Nah, harapannya adalah bahwa ke depan perjanjian ini akan bisa atau bukan perjanjiannya, tapi wawasan ya, yang terkait dengan ini akan bisa dikembangkan lebih lanjut dan dijabarkan ke dalam berbagai macam produk akademik yang kita perlukan. Misalnya termasuk di dalamnya adalah bahan-bahan ajar untuk anak-anak kita. Karena belum ada Pak sampai sekarang bahan ajar untuk anak-anak kita itu. Saya dari dulu saya madrasah diniyah sampai anak-anak saya itu ngajar tarikhnya itu ya Khulasoh Nurul Yakin. Yang isinya akuntansi perang, mati berapa, ditahan berapa, ghanimahnya berapa. Isinya itu betul. Nah, belum ada sekarang bahan ajar alternatif. Ya kalau sekarang orang masih punya kecenderungan konflik, ya gimana dari kecil yang diajarkan bahan ajarnya itu, dan belum ada bahan ajar alternatif. Kenapa belum ada bahan ajar alternatif? Karena belum ada dasar landasan syar'i bagi wacana alternatif untuk soal ini. Nah, kita harapkan mulai dari sini kita bisa kerjakan semua yang kita perlukan ini sampai menjadi bahan ajar untuk anak-anak kita, sehingga ke depan visi tentang perdamaian itu bukan hanya menjadi percakapan di kalangan elit, bukan hanya mulut manis dari para imam dan pendeta saja, tapi betul-betul menjadi hidup dari umat beragama. Karena ini penting, karena menurut saya itu sudah sampai jengkel kalau ada pemimpin agama ngomong soal lingkungan hidup, ngomong soal demokrasi, jengkel saya itu. Kenapa? Agama tidak dalam posisi moral untuk bicara tentang hal-hal mulia sampai agama berhasil
mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalahnya sendiri, yaitu konflik di antara mereka, yang sampai sekarang belum pernah ditemukan jalan keluarnya. Nah, saya berharap bahwa dengan inisiasi-inisiasi ini kita bisa men-trigger sesuatu. Di forum R20 kemarin misalnya kita terang-terangan saling bongkar wawasan keagamaan masing-masing, bahwa ini perlu dirubah. Dalam bahasa kita dikontekstualisasi. Dan itu ada pada semua agama, karena ini bukan sesuatu yang khas Islam saja, tapi ada di semua agama. Nah, saya sangat berharap bahwa ke depan ini juga menjadi sesuatu yang dikembangkan secara akademis, di berbagai lembaga akademis. Sekarang kita butuh betul. Nah, memang titik tolaknya adalah soal pilihan politik. Orang bisa berargumen bahwa apa nyatanya PBB itu masih begini, masih begitu, masih begini. Tapi kita mau apa sekarang gitu? Kita mau biarkan bongkar lagi? Kalau kita mau bongkar lagi PBB itu, kita mau butuh perang yang seperti apa lagi? Wong PBB itu lahir dari trauma perang. Karena tiba-tiba dunia mengalami perang yang korbannya sampai puluhan juta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini yang ada sekarang. Nah, pilihan politik kita ini sekarang, apakah kita mau memperkuat ini atau kita mau mencari alternatif yang lain? Resikonya apa? Kita bicara resiko realistis gitu. Jangan cuma ngomong ayat-ayat saja, ayat-ayat cuma ada di kepala. Ini ngomong manusia-manusia ini loh, yang kalau ditembak keluar darahnya beneran gitu, yang punya anak istri beneran gitu. Kalau lapar ya lapar beneran kayak sekarang ini. Jadi kita bicara soal realitas, apa yang realistis untuk kita semua. Ini yang saya harapkan ada di dalam pemikiran semua orang, termasuk para pemimpin politik gitu. Karena ini pada dasarnya adalah pilihan politik. Apa pilihan kita? Apakah kita memilih untuk mendorong penguatan stabilitas global, atau kita mau memilih untuk meruntuhkan semuanya dan membangun yang baru gitu. Apa resikonya? Mari kita hitung secara realistis. Nah, ini saya kira sebagai sedikit penjelasan ya tentang apa yang kami lakukan itu. Mudah-mudahan ya tentu saja bukan hanya hari ini kesempatan untuk berdiskusi soal ini. Seperti saya sampaikan tadi, saya sangat berharap bahwa ini juga nanti akan berkembang menjadi wacana akademik yang bermakna ya, di berbagai lembaga akademik yang kita miliki. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.